Bu, Bu, Bapak, kita mulai. Ini dengar pengajian atau tidur? Ulang lagi, dengar pengajian atau mau makan? Sekali lagi, dengar ceramah atau tidur? Kalau tidur saya bangunkan ya, awas nanti. Oke, baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas sami'ul alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya tambah kembali menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Takbir, takbir. Semangat ya. Alhamdulillah, kita masih bisa berjalan dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita akan diperjalankan oleh orang. Betul? Alhamdulillah, kita bisa mandi dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita akan dimandikan oleh orang. Betul? Dan alhamdulillah, kita masih bisa sholat dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita akan disolatkan oleh orang. Betul? Betul? Calon jenazah yang saya hormati. Betul? Ada yang tidak calon jenazah? Ada yang tidak calon jenazah? Semuanya calon bangkai, calon camat, calon mati. Renungan untuk kita bersama. Hari ini kita di atas tanah, hari ini kita di atas bumi. Esok, lusa pasti di bawah bumi. Betul? Betul Pak?
Hari ini kita sholat di belakang imam, esok lusa pasti kita disolatkan di depan imam. Betul? Betul. Hari ini kita tinggal di rumah yang sangat megah dan mewah. Esok pasti masuk ke lubang tanah. Betul? Betul. Dan hari ini memakai baju yang cantik, baju yang indah, baju yang molek-molek. Tapi sadarlah saudaraku, takkan lama lagi kita akan memakai baju kain kafan yang tidak berjaya. Betul? Betul. Dang 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 dang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Allahu Akbar. Ganteng, gagah, berpangkat, tidak berpangkat, rakyat jelata, presiden, bupati, lurah akan terbujur kaku, tidak berdaya dingin apabila Israel datang mencabutnya. Betul? Betul? Seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan kan kedinginan. Allahu Akbar. Akan terjadi. Akan terjadi. Janganlah mau disanjung-sanjung. Sadarlah diri sebelum masa. Allahu Akbar. Naik kereta, naik kereta, naik kereta, kereta, keranda, pasti. Allah. Sudah kenal dengan Allah? Sudah kenal dengan Allah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir setiap saat tapi tidak kenal dengan Allah, berarti pembohong. Makanya guru-guru kita dari wali-wali Songo dulu kala, guru-guru kita dari kampung halaman kita, guru-guru kita dari Malaysia, Pulau Jawa, Sumatera, guru-guru kita dari Kabupaten Kampar, guru-guru kita dari Saudi Arabia, Makkatul Mukarramah. Halo, halo, halo. Guru-guru kita dulu mengajak kita awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya Islam itu bagaimana caranya mengenal Allah. Tidak kenal Allah, sia-sia sholatnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus kenal dengan Allah. Maka guru-guru kita cara mengenal Allah diajaknya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya baru dia akan kenal dengan Tuhannya. Siapa yang menciptakan mata? Rabb. Siapa menciptakan telinga? Bisa mendengar. Rabbun. Berarti ingat diri, ingat Allah. Takbir. Takbir. Dan yang lebih dahsyat lagi, kata junjungan kita, man qala akhiru kalam, man qala akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua firqah, semua persatuan
di dunia ini tahu hadis ini sahih, tahu hadis ini hasan, hadis ini bisa untuk berhujjah bahwa kata Rasulullah, siapa saja umatku yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut datang, nyawa berangkat, jasad tinggal, la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga untuknya. Takbir, takbir, mau surga, zikir jangan sampai dilupakan. Tidak ada kiamat akan datang kata Rasul selagi zikir masih ada. Imam Ahmad berkata, aksiru zikrullah hatta majnun, perbanyaklah zikir sekalipun orang berkata kepadamu edan, edan, gila. Ini megang-megang tasbih ini edan. Halo, halo. Jadi tidak ada dalil mengatakan mau mati kamu baca Fatihah, mau mati baca Yasin, mau mati baca Qul Huwallah, mau mati baca Al-Waqi'ah. Tidak ada. Ketika akan mati kata Rasulullah, bacalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Halo, halo. Baca la ilaha illallah mulai malam ini kalau ingin surganya Allah. Takbir. Sekarang ibu saya tanya dulu, ibu, ibu belakang, ibu, betul-betul kita berjanji malam ini ingin mengikuti tauladannya Rasul. Kita ini memperingati apa ini? Coba di belakang, kita memperingati apa? Ibu, Isra Mi'raj ya. Bulan apa? Bulan apa? Rajab ya. Halo nak, coba Pak kita buktikan Pak umat Islam hari ini. Yuk sama-sama bulan dari Januari sampai Desember. 1, 2, 3 Januari. Terus April, Mei, Oktober, Desember, selesai. Dengar Pak, kalau memang kita mencintai Islam, coba saya mulai menghitung bulan Arab. Tolong lanjutkan ya. Lah, Muharram, Safar, coba Pak, coba. Nah, di mana masjid di Riau, Provinsi Sumbar dan Riau, saya ceramah yang hal ini sama. Coba sambung yang ujungnya nanti ya, ujungnya sambung ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kacau. Inilah Pak, umat Islam sendiri tahunnya nggak tahu kenapa ini terjadi. Makanya ibu TK, ibu PDTK, guru agama, tolong diajarkan yang nuansa Islam. Jangan nyanyi. Makanya nyanyi lagi nak. Marilah sholat, marilah sholat 5 waktu, tidaklah berat. Jangan diturut orang yang sesat agar selamat. Yuk nak, yuk sama-sama. Marilah sholat, marilah sholat 5 waktu, tidaklah berat.
Jangan diturut orang yang sesat, agar selamat dunia akhirat. Dedeng dedeng deng. Halo. Jadi malam ini khusus sholat. Dah siap mendengarnya? Sudah siap? Sudah siap? Setuju malam ini kita nyebut aib diri kita? Setuju? Aib orang lain tak guna disebut. Kita nyebut aib diri kita. Betul? Betul? Kita mulai. Siap? Siap? Sholat. Yang dikatakan sholat menurut bahasa doa. Maka banyak orang-orang imam hari ini siap sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak baca doa lagi. Jangan disalahkan, karena sholat itu sudah doa. Kalau tidak ada Al-Quran itu bohong. Kita ambil dulu surah yang terbuka At-Taubah. At-Taubah surah ke nomor 9. Cek di rumah. At-Taubah surah ke nomor 9 ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Janganlah engkau hai Muhammad melaksanakan solat untuk orang yang mati tidak solat. Halo. Dan jangan engkau Muhammad berdiri di kuburnya, dan jangan engkau Muhammad mendoakannya, karena mereka yang tidak salat itu mati dalam keadaan kafir. Halo. Halo. Bagaimana pengurus masjid kita buat undang-undang ini di pengumuman di desa? Pengumuman yang tidak sholat mati tidak disolatkan. Bagaimana? Setuju? Jadi bukan main-main tentang sholat. Halo. Tidak bapak sholat, suami tidak sholat, mati dia. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah dilarang keras oleh Allah menyolatkannya, memandikannya, mengapaninya. Buang saja. Coba. Jadi kita sholatkan Buya itu sosial saja. Kita kapani Buya, iya menurut sosial. Kita kuburkan, iya sosial saja. Pahala sedikit pun tidak dapat, mungkin kita berdosa. Halo. 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 Di ayat yang lain, lanjut. Lanjut. Buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf surat ke nomor 7 ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sebetulnya ingin mengangkat derajat kalian, kata Allah, lantaran kalian cinta dunia, habbud dunia, terlalu mencintai dunia, memperturutkan keinginan nafsunya. Gara-gara sawit solat tak jadi, gara-gara pengantin baru solat tinggal. Halo, kata Allah dalam Al-Quran, famasaluhu kamasalil kalbi, itulah seekor anjing besar. Allahu Akbar. Halo, halo, sudah selalu meninggalkan sholat? Halo, ada yang nak sholat di rumah? Anjing. Al-Quran, Al-Quran. Halo, ada mantu, ada minantu, ada mertua. Berapa orang yang sholat? Halo Bu, menurut ayat ini sudah banyak anjing pakai HP, sudah banyak anjing pandai manen sawit. Kasar Kaji Buya, memang inilah sedang saya pun dengarnya tidak sanggup. Tapi bagaimana? Yang lebih dahsyat lagi, yang lebih dahsyat lagi, seorang ayah yang tidak sholat, putus hubungan nasab, menikahkan anak kandungnya, tidak sah, haram. Halo, berapa banyak hari ini bapak menikahkan anak perempuannya yang dia tidak sholat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Tidak berapa hari lagi, ini pas malam ini insya Allah Sa'ban Ramadan. Ramadan kan pulang anak-anak pondok itu, suruh dia imam. Dan pengurus masjid begitu pula, kalau ada anak-anak pondok, beri mereka. Ini tidak sejak ditanam jadi pengurus masjid, sejak ditanam jadi tukang azan, mic terus di tangannya. Ada pula tuh Pak, anak ini padahal azannya orang tertua. Allah Akbar. Ini orang seberang sana tuh, orang sini bahasa Minang cik ada juga. Halo, ini makanya orang tuh masjid dah malu anaknya di kedai nengok bapaknya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Coba suruh anak yang pulang di pondok tuh, coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang, woi ini azan Mekah, ini siapa orangnya? Jadi orang nengok semua, ramai masjid. Halo, halo, imam situ juga. Nah kalau ada anak pulang dari Mekah tuh pakai jadi imam. Ini enggak. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu ini pandai nih Pak. Kalau malam Ramadan tuh dia tanya, siapa imam nanti malam? Nah kan terasa dia kan? Siapa imam nanti malam? Bapak itu leleh katanya, meleleh katanya. Kan tahu dia. Lebih puasa, tinggi seleranya Pak. Makanya di Mekkatul Mukarramah itu di samping masjidnya indah, suara imam itu buat kita khusyuk. Betul? Betul? Coba contoh, pulang anak ibu dari Saudi Arabia, pulang dari pondok Gontor Ponorogo, pulang Ramadan dia seorang qori, coba suruh imam.
Halo? Ini contoh ini. Sufufakum wa'tadilu. Itu ini tuh dari Mekah itu. Sufufakum wa'tadilu. Atau aqimus salata wa tarussu. Itu tuh. Rapat dan lurus. Itu orang Arab kalau wawak, rapatkan saf dan luruskan saf. Kan itu? Kalau orang sana sufufakum wa'tadilu. Mulai. Allahu Akbar. Masya Allah. Ingat kita waktu di umroh di Madinah, suara inilah kita dengar. Jadi orang mendengar suara itu tambah khusyuk sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adur Rahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai akhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Besoknya penuh sampai penuh sak tarawih. Betul? Tuh. Halo. Tanya orang, anak sopo yang imam tadi? Anak PRT. Anak sopo yang ceramah tadi? Anak Bu Tuti. Anak siapa yang khutbah Idul Fitri tadi? Minantu Pak Udin. Betul? Betul, Bu? Ini lagi. Halo? Ini lagi. Anak siapa yang mencuri ponsel Pak Mulis itu? Coba. Anak siapa yang mencuri? Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Di sini nggak ada. Jauh yang ada. Di sini tidak ada. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini, halo, salat ada kulit, salat ada isi. Ini agak tasawuf. Kebetulan saya di Kampar pembina ilmu tasawuf, tapi nggak usah banyak ya. Ini tasawuf. Salat ada isi, salat ada kulit. Yang kulit salat rukun 13. Mulai dari takbir sampai salam. Yang isi salat ada 3. 1, muraqabah. Apa itu muraqabah? Ada yang mengintai kita dalam salat. Ada juri kita dalam salat, yaitu Allah. Berarti kalau ada juri, berarti kita nggak main-main salat. Betul-betul salat. Halo? Nggak bisa dikurangi karena juri. Seperti musabaqah dulu, ada juri, bagaimana juara 1? Tuh, muraqabah. Yang kedua, tawajuh. Kita salat berhadapan langsung dengan Rabb. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Apabila kalian salat seakan-akan menyembahnya Allah. Fa ilam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Halo. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika salat pucat wajahnya. Ditanya sahabat, kenapa pucat wajahmu dalam berperang kamu singa liar? Bukankah tahu kamu yang saya sembah itu Allah? Seandainya salat saya ini batal, habis amal saya, tidak diterima oleh Allah. Saya dari pondok
mulai dari Bangkinang sampai Sumatera sampai Jawa. Setiap solat saya cerdik, setiap solat pasti saya di belakang Buya, Buya besar, Buya kabir, imam saya belakang. Saya tengok terus, saya tengok terus. Allah sampai 3 kali Bu. Allahu Akbar. Begitu Buya itu untuk menghadap Allah, hati-hatinya tiba ke awak sekarang mas-mas kita. Mas sebelah sana, mas ini lebih pada itu banyaknya. Coba Allah pakai silap boleh. Padahal kalau yang mengacu kepada Imam Syafi'i, umumnya Indonesia ini Syafi'i, ya, niat itu dari alif sampai hu, pasangnya alif lam lam hu. Ingat itu alif lam lam hu. Allah, sengaja aku salat zuhur rakaat bar. Di situ Imam Syafi'i meletakkan niatnya Allah, alif dengan hu, berniat itu Allah karena niat itu dalam hati. Ini ada Imam Allah Akbar. Kapan niatnya? Halo, Allah Akbar. Allah Akbar. Itu terserah dia lah kan. Ini kan tidak wajib. Dah, Allah Akbar boleh juga. Boleh. Cuma takbir ada 3. Seukur telinga, ya, sebahu. Oke, ingat itu. Tapi begini tidak ada. Tidak ada. Halo? Atau hormat? Allah. Tidak ada. Hati-hati. Halo? Jadi sholat menghadap Allah, bilang sama mbah-mbah di rumah, suruh pakai baju sholat. Bulu ketiak panjang. Layani suami dengan baik. Saya tanya, Bapak, pernah nak mama ni cium tangan bapak, salam cium tangan? Pernah? Dia yang jawab, bukan saya ni. Halo, ibu, pernah nak bapak yang manggil sayang? Mulai hari ini panggil sayang, beb. Karena Rasulullah memanggil Aisyah, Khadijah, Humairah, kemerah-merah, lesung pipit, bibir merah, di ma bibir merah kiniko, di sumur bang. Masya Allah. Kalau Mas Mamat sekarang Durmita, opo bang Durmita? Nama saya Nuraini apa Durmita? Karena kamu gemuk, maka Durmita drum minyak tanah. Allahu Akbar. Yang Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril melalui Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau buat pahala masuk surga? Mau satu piring nasi yang diantar oleh istri kepada sang suami dengan ikhlas dan tulus hati, ibadah itu sama dengan haji dan umroh. Amin. Dengan catatan dari dapur tidak ngomel-ngomel. Ini angkat piring, makan mau enak katanya, kerja malas. Ini tidak jadi. Begitu. Yang kedua kata Rasulullah, secangkir air gelas, secangkir kopi, secangkir teh yang diberikan oleh istri yang soleha, yang baik, yang tulus ikhlas kepada sang suami, sama pahalanya 1 tahun puasa sunat. Takbir. Jadi di rumah tangga itu sudah banyak pahala. Dengan catatan tidak ngomel-ngomel, kacau. Minum banyak pula gulanya, dia malas bekerja. Ngomel terus, tidak jadi. Halo,
Halo, bapak lagi. Bapak lagi. Bapak akan dapat pahala 100 pahala, 100 dosa diampuni, dan 100 derajat diangkat. Bapak mau? Bapak mau? Rasulullah melalui Anas bin Malik, didengar oleh Anas bin Malik, siapa sang suami yang tulus ikhlas mencium kening istrinya, maka 100 pahala, 100 dosa dibuang, 100 kebaikan. Halo, ingat 10 orang anak bapak ibu di Padang. Karena bapak dengan ibu orang pendidikan, disekolahkan anak yang 10 orang, dah dijual semua kebun asal anak menjadi orang. Paham kan? Biarlah habis sawah semua asal anak jadi orang. Anak pegawai, menteri, kemudian lagi ke depak, kemenak kakak, 10 orang sudah menjadi semuanya. Masya Allah. Lanjut. Di saat itu anak yang paling tertua memanggil adik-adiknya. Dipanggil oleh anak tertua adik-adiknya. Ketika berkumpul semua adik-adiknya, adik kandung, adik mengingat jasa ibunda ayanda di rumah. Tinggal rumah kita lagi nak, sawah tanah dah terjual oleh kita anak. Habis tanah, habis sawana demi menyekolahkan kita. Musyawarah di malam ini, abang katakan kepada kalian semua nak, apabila kalian terima gaji, nak iuranlah kita nak untuk ibu dan bapa di kampung 200 tiap kepala nak. Oh, 200 kali 10, 200 kali 10, 2 juta gaji ibu setiap bulan oleh anak yang 10 orang. Masya Allah, beruntung. Amin. Kita lihat beruntung atau tidak dengan cerita ini. Malang tak dapat ditolak, nak mujur tak dapat diraih. Takdir Allah datang kepada bapa yang 10 orang anaknya tadi. Malaikat maut datang mencabut nyawa bapa. Tahu is that? Tahu is that? Mati bapaknya, innalillahi. Maka retiko dakwah begini, bagaimana ibu nyaman. Walaupun cerita ini kayak begini, tapi luar biasa direnungkan ya. Berdering-deringlah telepon si Upi Minang di kampung halaman. Telepon abang dan 9 orang. Dreng 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 dreng. Cepatlah pulang bang, bapak sudah tiada bang, bapak sudah meninggal dunia. Satu jam telepon berdering,
yang 9 anak tadi sudah sampai di rumah karena duitnya banyak. Dari Jawa naik kapal terbang, Pekanbaru kapal terbang, Jambi, Bengkali, Bengkulu kapal terbang, 1 jam sampai semuanya di rumah orang tuanya. Pas di saat itu masyarakat setempat membaca Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Malam nasib bapak, 1 orang pun anak yang kaya tadi tidak bisa membaca Yasin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Yang banyak duit, yang pangkatnya tinggi, tapi kosong dengan Al-Quran. Hanya 1 orang anak yang nomor 3 membaca Yasin bahasa Indonesia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis bahasa Indonesia ini ya asin. Engkau orang semua. Halo, tadi duit yang 202 juta kata ibu tadi beruntung kan? Sekarang terbukti beruntung. Langsung nyanyi keluar, siapa yang salah, siapa yang salah. Siapa yang salah? 10 orang. Kenapa 1 orang tidak disekolahkan kepada pondok pesantren? Kenapa 1 orang tidak ada agama? Yang ada umum semua. Allahu Akbar. Lanjut. Habis kaji ini. Berdirilah orang tua, mama adi masuk itu di kampung halaman nak kandung, nak ketika orang banyak nak, mari kita mandikan ayah kalian, nak kita kafani, nak kita solatkan nak, dan kita antarkan nak ke istirahat terakhir nak anak. Angkat tanganlah anak yang tertua di masa itu. Mama, pamanku tersayang, kalau mau bapak kami akan dimandikan. Izin saya keluar sebentar mencari Pak Imam ke masjid. Coba, rupanya mau dimandikan orang tuanya, dia mencari Pak Imam. Padahal dia 10 orang, 1 orang pun tidak pandai. Assalamualaikum Pak Imam, tolong mandikan orang tua kami Pak Imam. Duit saya banyak Pak Imam, akan kami kasih Pak Imam duit Pak Imam. Keluarlah istri Pak Imam, katanya Pak Imam pulang kampung. Satu kelurahan, 2 kelurahan. Assalamualaikum Pak Imam, tolonglah mandikan orang tua kami. Piti dan banyak, uang saya banyak. Berapa Imam mau? Mandikanlah tolong. Keluar adik bini Pak Imam ke rumah sakit.
bininya melahirkan anak yang ketujuh balik. Banyak dua kelurahan belum juga dapat. Makanya Pak Imam di desa, Pak Imam di masjid, tolong nanti cari 1 bulan sekali. Assalamualaikum Pak Imam, tolong mandikan orang tua kami Pak Imam. Semakin anak tadi menangis, semakin menangis. Dalam rumah istri Pak Imam lah menangis pula. Yang di luar menangis, di dalam menangis. Apa yang ibu tangiskan, Bu? Kata bini Pak Imam tak pulang-pulang nak. Kemana dia, Bu? Ke rumah istri mudanya. Ayo. Sampai 8 kelurahan tidak ditemui satu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.